Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Misna, Nirwana, Lintariani, Lina Ervana, Gaby Dwi Putri. Di sini kami akan membahas persamaan diferensial non-homogen dengan menggunakan metode variasi parameter. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita telah mengetahui bentuk umum dari persamaan diferensial adalah seperti berikut ini. Nah, ketika Rx-nya itu sama dengan 0, maka persamaan tersebut dinamakan persamaan diferensial homogen. Dan ketika Rx-nya itu tidak sama dengan 0, maka persamaan tersebut dinamakan non-homogen. Nah, solusi dari persamaan diferensial non-homogen adalah Y sama dengan YH plus YP, di mana YH adalah solusi PD homogen, dan YP ini adalah solusi khusus PD non-homogen, atau bisa kita sebut solusi partikulasinya. Nah, di sini kita menentukan nilai YP dengan metode variasi parameter. Nah, prinsip metode variasi parameter ini mengubah konstan pada solusi PD homogen menjadi variasi parameter, yaitu UX dan VX. Nah, sepertinya ini kan bentuk dari PD homogen yaitu C1 Y1X, C2 Y2X. Nah, di sini konstannya itu C1 dan C2 kita ubah menjadi UX dan VX, sehingga bentuk solusi partikulasinya adalah UX Y1X ditambah VX Y2X. Bentar ya, lagi loading. Nah, bentuk umum persamaan diferensial non-homogen adalah sebagai berikut. Y double aksen ditambah PX Y aksen ditambah QX Y sama dengan RX. Nah, cara mengerjakannya itu langkah pertama adalah menentukan penyelesaian PD homogennya, yaitu Y double aksen ditambah PX Y aksen ditambah QX Y sama dengan 0. Maka solusinya adalah C1 Y1X ditambah C2 Y2X. Langkah selanjutnya adalah kita mencari solusi partikulasinya. Tadi kan sudah tuh kita melihat bentuknya, yaitu UX Y1X ditambah VX Y2X. Nah, Y1X dan Y2X ini itu kita peroleh dari solusi homogen di sini, sedangkan C1 dan C2-nya itu kita ubah menjadi UX dan VX. Sekarang kita harus mencari tahu bagaimana cara menentukan nilai dari UX dan VX yang merupakan sebuah fungsi ini. Yang pertama itu lakukan turunan pertama pada YP, sehingga diperoleh U aksen X Y1X ditambah UX Y1 aksen X ditambah V aksen X Y2X ditambah VX Y2 aksen X. Nah, di sini itu diketahui bahwa ada persamaan syarat, yaitu U aksen X Y1X ditambah V aksen X Y2X sama dengan 0. Jadi, yang ini ditambah dengan yang itu sama dengan 0, maka hasil dari turunan pertama yaitu UX Y1 aksen X ditambah VX Y2 aksen X. Nah, selanjutnya kita lakukan turunan keduanya, sehingga diperoleh X Y1 double aksen X ditambah U aksen X Y1X ditambah VX Y2 double aksen X ditambah V aksen X Y2 aksen X. Nah, perhatikan di sini ya, ini sudah dapat nilai YP-nya. YP aksen turunan pertama dan YP double aksen yaitu turunan kedua. Selanjutnya kita substitusikan ke persamaan diferensial non-homogennya. Nah, seperti ini. Tadi kan ini Y double aksennya, lalu ini Y aksen, dan ini Y-nya. Nah, ini dikalikan masuk PX dikalikan ke sini, dan QX juga dikalikan ke sini. Sehingga ketemulah seperti ini solusinya. Lalu dari hasil yang ini, itu kita kumpulkan variabel-variabel yang sama, yang memiliki variabel yang sama. Nah, maka terbentuklah seperti ini. Jadi, UX ini dikali Y1 double aksen X ditambah PX Y1X, Y1 aksen X ditambah QX Y1X, dan ditambah VX dikali Y2 double aksen X ditambah PX Y2 aksen X ditambah QX Y2X. Lalu ditambah ini yang variabel-variabelnya itu sama sekali tidak ada yang sama atau dia berbeda, maka itu tidak ada temannya gitu. Ini U aksen X Y1 aksen X ditambah V aksen X Y2 aksen X sama dengan R. Nah, karena P1 double aksen X ditambah PX Y1 aksen X lalu ditambah QX Y1X itu sama dengan 0, dan
P2 double aksen X ditambah PX Y2 aksen X ditambah QX Y2 X itu juga sama dengan 0, maka hasilnya itu tersisalah yang ini. Yang ini, karena ini kan 0, lalu ini 0 dikalikan dengan UX juga hasilnya tetap 0, dikalikan dengan VX juga hasilnya 0, maka tersisa hasilnya U aksen X, Y1 aksen X ditambah V aksen X dikali Y2 aksen X sama dengan RX. Nah, di slide sebelumnya kita ada namanya persamaan syarat, ya ini kan persamaan syaratnya. U aksen X, Y1X ditambah V2X, Y2X sama dengan 0. Nah, maka dari persamaan syarat ini dan hasil substitusi ini itu bisa kita lakukan eliminasi untuk menemukan nilai dari U aksen X dan V aksen X. Nah, dua persamaan ini kita eliminasi sehingga ketemu nilainya U aksen X itu sama dengan min Y2X dikali RX per Y1X Y2 aksen X dikurang Y1 aksen X Y2X. Lalu nilai V aksen X-nya juga itu ketemu Y1X dikali RX per Y1X Y2 aksen X dikurang Y1 aksen X Y2X. Nah, ini di mana W ini sama dengan Y1X Y2 aksen X dikurang Y1 aksen X Y2X. Ini adalah worskian dari Y1 dan Y2. Nah, ini kan bentuk turunan ya kan? Bentuk turunan. Nah, untuk mencari nilai yang kita butuhkan adalah nilai UX dan nilai VX-nya. Maka itu bisa kita lakukan pengintegralan karena kebalikan dari turunan adalah integral, sehingga ketemulah nilai UX-nya itu integral minus Y2X dikali RX per W dx. Begitu juga untuk mencari nilai VX-nya, karena ini bentuk turunan, maka kita lakukan pengintegralan, yaitu sehingga ketemu pengintegralannya Y1X dikali RX per W dx. W-nya tuh yang ini ya. Ini kan sudah di. Nah, maka kita substitusikan kembali ke solusi partikulasinya karena sudah ketemu nilai UX-nya, nilai VX-nya juga sudah ketemu. Masukkanlah di sini nilai UX dikalikan Y1X dan nilai VX-nya dikalikan Y2X. Maka solusi umum PD non-homogen yaitu Y sama dengan YH plus YP. YH adalah solusi PD homogen ditambah dengan YP itu solusi partikulasinya. Maka solusinya adalah C1Y1X ditambah C2Y2X dikurang integral Y2X dikali RX per W dx dikali Y1X ditambah integral Y1X dikali RX per W dx dikali Y2X. Nah, ini ada bentuk anunya ya, bagan prosesnya. Bagan prosesnya itu ini soalnya. Dari soal kita selesaikan dulu PD homogennya. Berarti bentuk dulu PD homogennya untuk menemukan solusi YH-nya. Lalu C1 dan C2 itu kita ganti dengan U dan VX, maka terbentuklah solusi solusi partikulasinya. Dari sini itu bisa kita cari nilai UX dan VX dengan seperti ini, baru substitusikan kembali, maka ketemulah solusi umumnya. Mungkin untuk lebih jelasnya, ini saya ada satu contoh soal. Y aksen Y double aksen dikurang Y aksen dikurang 2Y sama dengan 10 cos X. Nah, ini kan berarti RX-nya itu 10 cos X. Jadi untuk soal ini adalah persamaan diferensial non-homogen. Nah, cara menjawabnya itu pertama, bentuk dulu persamaan diferensial homogennya, di mana persamaan diferensial homogennya adalah Y double aksen dikurang Y aksen dikurang 2Y sama dengan 0. Selanjutnya cari persamaan karakteristiknya. Persamaan karakteristiknya adalah R kuadrat dikurang R dikurang 2 sama dengan 0. Maka pemfaktorannya adalah R dikurang 2 dikali R ditambah 1 sama dengan 0. Sehingga ketemulah R1 dan R2-nya itu 2 dengan minus 1. Nah, ini sudah ketemu persamaan karakteristiknya, maka kita bisa mendapatkan solusi PD homogennya. Nah, solusi PD homogennya adalah YH sama dengan C1E pangkat 2X ditambah C2E pangkat minus X. Nah, ini kan sudah ketemu YH-nya. Sekarang kita cari solusi partikularnya. Dan di mana YP-nya itu sama dengan UY1 ditambah VY2. Nah, Y1-nya itu dari sini kan tadi Y1 adalah E pangkat 2X, lalu Y2-nya adalah E pangkat minus X. Nah, untuk mencari nilai W-nya itu Y1 dikali Y2 aksen dikurang Y1 aksen
Y2. Nah, berarti ini kita perlu dari turunan dari Y1 dan Y2-nya. Maka kita turunkanlah Y1-nya yang ketemu 2E pangkat 2X, dan turunan Y2 adalah turunan dari Y2 ini minus E pangkat minus X. Nah, masukkanlah ke sini, ke W-nya ini. Y1-nya E pangkat 2X, Y2 aksennya itu X minus X, dikurang Y1 aksen adalah 2E pangkat 2X, dan Y2 adalah E pangkat minus X. Nah, ini kalau dikalikan E pangkat 2X dikali minus E pangkat minus X, itu hasilnya minus E pangkat X. Lalu 2X pangkat 2E pangkat 2X dikalikan E pangkat minus X, itu hasilnya 2E pangkat X, kan di sini minus, jadi maka di sini kita tulis minus. Lalu ini minus E pangkat X dikurang 2E pangkat X, itu hasilnya min 3E pangkat X. Nah, ini sudah ketemu, ada nilai Y-nya, ada nilai W-nya. Maka kita perlu mencari nilai U dan V-nya. Sekarang kita masukkanlah ke rumus U-nya, yaitu minus integral Y2 dikali Rx per W dx. Nah, tadi ini sudah nih, Y2-nya adalah E pangkat minus X, Rx-nya adalah 10 cos X, dan nilai W-nya adalah minus 3E pangkat X dx. Nah, hasil pengintegralan ini kita lakukan dengan integral parsial, sehingga ketemulah solusinya, yaitu 2E pangkat minus 2X dikali min 2 cos X ditambah sin X per 5. Lalu untuk nilai V-nya, masukkan Y1, yaitu E pangkat 2X, dan Rx-nya adalah 10 cos X, W-nya min 3E pangkat X dx. Nah, ini juga kita mencari hasil integralnya itu dengan integral parsial, maka diperoleh min 5E pangkat X dikali cos X ditambah sin X per 3. Nah, ini sudah ketemu nilai U dan nilai V-nya. Nilai Y1 dan nilai Y2-nya juga sudah ketemu, maka masukkanlah di YP-nya ini. Nah, seperti ini. U-nya kan yang ini masuk di sini, dikalikan Y1-nya itu E pangkat 2X, lalu ditambah V min 5EX, 5E pangkat X dikali cos X ditambah sin X per 3, dikali Y2, Y2-nya adalah E pangkat minus X. Nah, ini dikalikan masuk ke sini ya. Ada yang... Maaf. Nah, ini kan hasil perkaliannya. Ini langsung saya kumpulkan ya, cos sama cos dan sin sama sin. Jadi di sini itu yang 2E pangkat minus 2X dikalikan min 2 cos X dikalikan juga dengan E pangkat 2X per 3, itu hasilnya min 4 per 3 cos X, karena E pangkat 2X pangkat minus 2X dikali E pangkat 2X ini kan hasilnya E pangkat 0, yang dimana hasilnya itu adalah 1. Lalu 2E pangkat minus 2X dikalikan ke sin X dikalikan lagi dengan E pangkat 2X per 3, itu hasilnya 2 per 3 sin X. Ini langsung saya taruh di sini ya. Lalu ini juga seperti itu. Minus 5E pangkat X dikalikan cos X dikalikan juga dengan E pangkat minus X per 3, itu hasilnya min 5 per 3 cos X. E-nya sudah habis ya, karena tadi E-nya jadinya pangkat 0. Lalu minus 5E pangkat X dikalikan sin X dikalikan juga E pangkat minus X per 3, itu hasilnya min 5 per 3 sin X. Nah, ini langsung saya kumpulkan cos sama cos, sin sama sin, itu untuk bisa dilakukan operasi perhitungannya. Sehingga ketemu nilai YP-nya itu sama dengan min 3 cos X dikurang sin X. Nah, nilai YP-nya udah dapat, nilai YH-nya juga udah dapat, maka masuklah ke solusi PD, solusi umum dari persamaan diferensial, yaitu Y sama dengan YH plus YP. Jadi Y sama dengan C1E pangkat 2X ditambah C2E pangkat minus X dikurang 3 cos X dikurang sin X. Oke, baik. Tadi kita udah membicarakan ini, contoh soalnya. Persamaan diferensialnya Y double aksen dikurang Y aksen dikurang 2Y sama dengan 10 cos X. Buat sementara, kita anggap dulu dia sebagai persamaan diferensial homogen. Kemudian kita cari persamaan karakteristiknya. Dapat persamaan karakteristik, maka kita tentukan solusi homogennya. YH, solusi homogen. Inilah bagian Y1, kemudian inilah bagian Y2. Akar pertama urusannya ke Y1,
akar yang kedua urusannya ke Y2. Kemudian kita akan bekerja dengan solusi partikular. Ya, solusi partikular. YP sama dengan UY1 ditambah VY2. Y1 tadi E pangkat 2X, sedangkan Y2 E pangkat negatif X. Kemudian kita turunkan dia masing-masing karena kita membutuhkan nilai Wronskian. Nilai Wronskiannya W sama dengan Y1, Y2 aksen dikurang Y1 aksen Y2. Kalau Anda ingat bekerja dengan matriks, maka akan bekerja dengan diskriminan dengan cara mengalihkan secara diagonal. Diagonal utama dikalikan, dikurang diagonal yang lain. Nah, begitu dia. Sehingga kita dapatkan nilai Wronskiannya. Untuk mendapatkan U, maka integralkan U aksen. Untuk mendapatkan V, integralkan V aksen. Kita substitusi, Y2 di sini adalah E pangkat negatif X. Sedangkan Rx, itu yang di ruas kanan tadi, yang di ruas kanan dari persamaan diferensialnya adalah 10 cos X. Dibagi negatif 3 E pangkat X. Jadi, untuk menjelaskan ini, kita membutuhkan pengintegralan secara parsial, dan kita harus melakukannya nanti 2 kali nih. Ya, jadi kita sederhanakan terlebih dahulu, keluar negatif-negatif menjadi positif, menjadi 10/3, keluarkan aja dia 10/3-nya, kemudian E pangkat negatif 2X. E pangkat negatif 2X itulah kita misalkan sebagai U di pengintegralan parsial. Dan 10 cos X dx itulah kita misalkan sebagai dV. 10/3 udah di luar konstanta, negatifnya udah positif karena negatif kali negatif. Kita misalkan U sebagai E pangkat negatif 2X, kemudian dV sebagai cos X dx. Kita tentukan du V-nya. Dari U, kita tentukan du-nya. Dari dV, kita tentukan V-nya. Ingat pengintegralan secara parsial, integral U dV akan menjadi UV dikurang integral V du. Ya, jadi 2 kali sehingga kita bertemu di bagian yang ini. Kemudian perlu juga saya jelaskan kenapa ini tidak ada konstantanya. Ya, ini tidak pakai konstanta. Seperti yang Anda lihat di sini tidak pakai konstanta. Meskipun kita bekerja dengan integral tak tentu. Ya, kalau kita mau konsisten maka ini harus tambah konstanta. Kenapa bisa demikian? Sebenarnya kita bekerja dengan integral tentu. Dengan batas bawah 0, kemudian batas atas T. Kemudian variabelnya di sini T. Nah, begitu kalau teorema yang saya rujuk di buku saya. Jadi ini integral tentu, batas bawah 0, kemudian batas atas X, kemudian variabel semuanya dalam T. Namun boleh kita bekerja dengan secara langsung, kita bekerja dengan integral tak tentu, tapi untuk konstantanya kita abaikan, dan variabelnya secara langsung bekerja dengan X.